Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifala Putra Resmantoro dengan nomor induk mahasiswa 13 12 10 00 20. Di sini saya akan membuat video tentang resume dari perkuliahan saya di mata kuliah Hukum Acara Pidana kelas C yang diampu oleh Bapak Franz. Yang pertama-tama yaitu hukum acara pidana di Indonesia ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sistem hukum acara pidana dibagi menjadi dua, yaitu sistem inquisitoire dan sistem accusatoire. Sistem inquisitoire yaitu sistem pemeriksaan di mana si tersangka merupakan objek utama dalam pemeriksaan. Sedangkan sistem accusatoire yaitu sistem yang mengatakan bahwa seseorang tersangka yang diperiksa bukan menjadi objek tetapi menjadi subjek. Asas-asas dalam penyelenggaraan proses pidana. Yang pertama ada asas legalitas, asas oportunitas, asas perlindungan hak-hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, asas peradilan bebas, asas terbuka untuk umum, peradilan dilaksanakan secara objektif, kemudian asas hadirnya terdakwa, dan yang terakhir tiada hukuman tanpa kesalahan. Adapun tujuan dari acara pidana ini ialah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, yaitu kebenaran yang lebih luas. Kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana, tentunya secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan tanpa putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Pembagian lingkungan peradilan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu peradilan umum, yang kedua peradilan khusus. Macam-macam kompetensi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama kompetensi absolut, yang kedua kompetensi relatif. Tugas-tugas pokok dari badan peradilan yang pertama yaitu menerima, yang kedua memeriksa, yang ketiga mengadili, yang keempat menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya baik untuk perkara pidana maupun perdata. Proses pemeriksaan di sidang peradilan ada 3 proses pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan dengan acara biasa, dengan acara singkat, yang ketiga dengan acara cepat. Ketiga pemeriksaan tersebut tergantung dari berat dan ringannya suatu perkara. Ada beberapa tahapan dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang pertama ada pemanggilan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi atau keberatan, pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan, replik duplik, serta putusan hakim. Syarat-syarat untuk menjadi saksi ada 2 syarat. Yang pertama syarat objektif. Syarat objektif antara lain tidak boleh ada hubungan keluarga, usia 15 tahun atau sudah pernah kawin, dan tidak gila. Syarat subjektif menerangkan apa yang ia lihat dan didengar, dialami sendiri, serta dasar-dasar atau alasan mengapa saksi melihat dan mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut. Untuk penggolongan saksi ada berdasarkan kedudukan, berdasarkan keterangan yang diberikan,
berdasarkan siapa yang membawa, dan juga bisa keterangan ahli. Yang ketiga, berdasarkan siapa yang membawa. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.